Zikir ada yang sifatnya sanjungan, ada zikir yang bentuknya panjatan doa. Artinya zikir itu adalah kalimat yang diucap yang menjadikan kita ingat kepada Allah, baik diambil dari Al-Quran atau hadis Nabi yang diajarkan Nabi, itu zikir. Ada subhanallah zikir, bukan ada, nggak ada panjatan doa. Kalau kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, doa termasuk zikir karena disebutkan dalam Al-Quran. La haula wala quwata illa billahi, zikir. Tidak ada panjatan doanya. Akan tapi biarpun tidak ada panjatan doanya, sudah disebut oleh Rasulullah, kalau kau baca ini akan menjadi sebab dimudahkan rizkimu. Nah ini berarti sudahlah, anggap kita jadikan satu saja. Hizib terserah, setelah dikumpulkan namanya hizib atau namanya rotib, itu kan pemberian nama saja, yang sebetulnya tidak lain di dalamnya adalah isinya sanjungan kepada Allah, ada sholawat, ada panjatan doa, dikumpulkan sehingga yang mengumpulkan kadang memberi namanya hizib, kadang memberi dengan namanya rotib, dan mungkin kadang memberi namanya apa lagi, terserah. Nah ini, nah berarti mungkin kita simpulkan kepada urusan panjatan doa. Mindset, oke, betul. Kalau orang khusyuk di dalam berdoa, khusyuk dalam berdoa tentu ada pengaruh dalam dirinya, ketenangan batin, karena dia berurusan dengan Allah yang Maha Kuasa. Paling tidak dengan kekhusyukan di saat dia memohon adalah ada ketenangan. Apalagi faham betul bagaimana cara Allah memberi. Kurang lebih begini, kalau Anda meminta kepada orang kaya raya yang dia seorang dermawan, Anda datang mengetuk pintunya, Pak, saya perlu punya hajat. Dia cukup senyum saja, Anda faham. Berarti akan memberi, karena dia seorang dermawan. Dan cara memberinya pun Anda sudah faham. Kadang melalui pembantunya di rumahnya, atau mungkin langsung transfer, karena dia sudah tahu nomor rekening Anda. Anda tenang. Karena apa? Anda sudah yakin. Pikiran Anda sudah tidak dikasih. Jadi Anda sudah tenang di sini. Dari pikiran Anda yang kenal orang tersebut, maka dalam Anda meminta, Anda tenang. Pak Haji, minta bantuan Pak Haji. Dia masuk ke kamar, Anda sudah paham, tinggal nunggu aja. Karena orang itu adalah tidak pernah tidak memberi. Lalu menjadikan Anda tenang. Maka khusyuk Anda di saat meminta kepada orang adalah karena Anda paham bahwa orang itu akan bisa memberi kepada Anda. Sehingga akan menjadikan diri Anda punya ketenangan. Sekarang kita alihkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Bukankah Allah Maha Kuasa? Maka di saat Anda memohon kepada Allah, harus Anda muqinuna bil ijabati. Anda penuh keyakinan kalau Allah akan mengijabah, mengkabul doa Anda. Kemudian Anda juga tahu, kalau tadi kepada seorang kaya, Anda ngerti bagaimana cara memberinya, kadang transfer orang. Anda pun harus tahu bagaimana Allah akan memberikan kepada Anda atas panjatan doa Anda. Macam-macam caranya. Kadang Allah berikan seperti yang Anda minta, kadang Allah berikan tidak seperti yang kita minta, tapi lebih penting lagi, bahkan ada lebih dahsyat lagi, Allah memberikan permohonan kita nanti di saat berada di sorga. Sehingga kita urusan dengan Allah jadi enak. Jadi tidak pernah, wah aku sudah doa lama nggak hasil-hasil. Makanya kekhusyuan itu betul menjadikan cara berpikir Anda sehat, ketenangan batin hati Anda. Makanya perlu zikir itu khusyuk. Adapun masalah nanti merubah diri kita atau tidak, nah mungkin ada pertanyaan, apakah doa bisa merubah? Zahirnya merubah. Usaha Anda merubah, zahirnya berubah. Karena aku minta begini lalu dikasih oleh Allah. Zahirnya seperti itu. Tapi pada hakikatnya tidak akan ada yang berubah. Akan tapi doa Anda bagian daripada ketentuan Allah. Usaha Anda bagian daripada rentetan ketentuan Allah. Yang sesungguhnya tidak ada perubahan di hadapan Allah. Karena Allah tahu yang apa terjadi nanti. Bahkan anak keturunan kita pun Allah sudah tahu. Cuman dibaca oleh manusia adalah setelah aku berusaha, aku dapat duit. Setelah aku makan, aku kenyang. Setelah aku berdoa, aku dikabul. Itu kan di mata manusia. Pada hakikatnya Allah sudah tahu bahwasanya jam ini Anda makan, jam ini Anda kenyang. Allah sudah tahu dari zaman azali. Anda berdoa hari ini, Allah kabul setelah itu, dan seterusnya. Allah sudah tahu. Cuman kita tidak tahu. Makanya karena kita tidak tahu, jangan sok tahu. Tapi bagi kita adalah husnudzon kepada Allah. Kalau sok tahu, kan tidak akan berubah dengan doa-doa saya. Kalau memang saya ahli surga, kan tetap ahli surga biarpun saya maksiat. Siapa bilang ente ahli surga? Atau sebaliknya, kalau memang saya ahli neraka biarpun saya doa, kalau memang saya nggak bisa kaya lah, usaha kayak apapun tetap nggak bisa kaya. Loh, siapa bilang tahun depan kamu tidak bisa kaya? Kenapa kamu mendahului Allah kok sok jadi Tuhan?
Maka betul, yang pertama adalah kesadaran kita berurusan dengan zat yang maha kuasa, maha agung, maha kaya. Disitulah akan menjadikan kita itu tenang, sehingga nyaman. Disinilah akan terbentuk diri kita menjadi orang yang mudah bersyukur kepada karunia Allah, sabar. Karena kita mengerti apa yang kita panjatkan akan Allah kasih. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi memang tampak di mata kita karena usaha kita, karena doa kita. Biarpun pada hakikatnya tidak, Allah sudah tahu. Maka karena kita tidak tahu yang tahu Allah, maka jalanilah hidupmu sesuai dengan apa yang Allah titahkan, Allah berlakukan. Kalau lapar ngapain? Makan. Jangan sok kalau memang jatah saya kenyang, tentu akan dikenyangkan oleh Allah biar tidak makan. Nggak ada orang begitu. Maka kita mengambil makanan. Jadi kenyang itu mindset atau hakikat? Ya, hakikat makan beneran, nggak usah mindset. Saya akan berhayal pokoknya khusyuk. Nanti, nggak ada. Tapi harus khusyuk biar Anda tidak salah. Makan Anda harus benar, makanan manusia, kan makanan kucing diambil. Lagi tidak konsen barangkali. Jadi harus ada situ. Jadi mindset itu adalah mungkin kalau kita gambarkan dalam urusan dengan Allah, ada kekhusyuan Anda yang akan menjadikan ketenangan dalam diri Anda. Keterangan itu dari mana? Dari kesadaran fikir. Duit hilang, tapi Anda punya kesadaran duitku masih banyak, nyantai. Tapi duit hilang, nggak punya duit yang lainnya, stres. Padahal sama-sama hilang. Nah, gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi betul, perlu kekhusyuan itu perlu. Kemudian dari yang kekhusyuan untuk menjadikan kita tenang, kemudian adapun berubahnya, perubahan yang terjadi pada kita memang itu ditentukan oleh Allah dan kita tidak tahu, tapi kita punya kewajiban berusaha. Jadi bukan karena mindset kita tadi, tapi juga ada usaha kita. Mindset ini bisa kita arahkan juga kepada suudon sama khusrudon kalau kita mau terjemahkan lagi. Anda prasangka buruk kepada Allah diwujudkan. Ana idza dhanni abdi bi, ente duga apa kepadaku hai hambaku? Kalau kau duga baik, aku beri kebaikan. Duga jelek, aku kasih. Duga pada Allah, nggak mungkin dikasih. Nggak dikasih oleh Allah. Ini husnudzon. Jadi kalau minta kepada Allah husnudzon. Allah maha kuasa, Allah maha pemberi. Maka disitulah maka ada ketenangan di batin kita. Kemudian setelah itu lihat, karena kita husnudzon kepada Allah, Allah sudah berjanji, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khairan fa khair, in syarran fa syarrun, atau kama qala Nabi. Ini hadis qudsi. Kalau aku menduga, kalau engkau menduga kepada Allah kebaikan, maka Allah akan beri kebaikan. Kalau ternyata kita menduga diberi kejelekan, maka akan dapatkan kejelekan. Husnudzonlah kepada Allah. Jangan biasa tasya'um. Tasya'um itu adalah gampang mengatakan apa namanya? Pamali apa ya? Pamali bukan apa? Ada gagak keok-keok, ada orang mati. Ada ular lewat gak boleh jalan, ada piring pecah, oh petaka. Nasi busuk, anaknya sakit. Dari mana itu semuanya? Ada biasanya orang kampung dulu, kalau nasinya busuk langsung bilang, wah pasti ada saudara kita yang sakit. Mimpi giginya jatuh, ada yang meninggal. Kemarin nggak mimpi pun banyak yang meninggal. Ini urusan aneh-aneh ini. Nah, kita itu namanya tasya'um. Kita diajurkan tafaul, berhusnudzon kepada Allah, bukan tasya'um, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.